Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil islam wal iman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, setelah melaksanakan sholat duhur, sejenak marilah kita mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i selama kurang lebih 10 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada surat Al-Hajj ayat 28. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Yang maknanya, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i beliau menyampaikan, kurban merupakan salah satu ibadah yang dagingnya boleh dimakan, didistribusikan dan disimpan. Hal itu berlaku bagi seluruh anggota hewan yang dikorbankan, seperti kulit dan dagingnya. Aku tidak suka untuk menjual daging kurban. Menukar daging kurban dengan barang lain termasuk dalam kategori menjual. Ayat yang kita bahas ini masih berkaitan dengan masalah haji dan juga membahas masalah hewan kurban. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim agar menyeru kepada semua manusia, mereka semuanya agar melaksanakan perintah haji. Tujuannya liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka menyaksikan berbagai macam manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut asma Allah. Kemudian di dalam ayat ini terkait dengan masalah hewan korban ini, Allah berfirman, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah sebagian dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Ini kalau kita kaji dalam beberapa kitab hadis. Jadi kalau dulu pada masa jahiliyah, orang kalau dia berkorban itu tidak boleh makan dagingnya sama sekali. Kalau orang itu berkorban, pokoknya dia nggak boleh makan sama sekali. itu menjadi sebuah hukum yang awal-awal Islam diberlakukan.
Makanya Rasulullah dalam salah satu hadisnya, dulu aku melarang untuk memakan daging kurban, sekarang makanlah. Itu namanya nasakh mansukh. Makanya itu bisa kita temukan dalam beberapa keterangan kitab tafsir, contohnya tafsir Baghawi dan di dalam beberapa kitab tafsir yang lain, bahwa annal jahiliyah kanu la ya'kuluna min luhumi hudayahum syai'an, dan nanti wa kadzalika udhiyatut tatawwu, bahwasanya memang pada masa jahiliyah itu nggak ada istilah makan daging kurban. Ya sederhananya begini, hewan ini sudah saya korbankan tapi saya makan sebagian, ya lo ini kan nggak pantas. Semestinya kalau dikorbankan ya semuanya. Tetapi kenapa kalau dalam pembahasan korban kita diperbolehkan makan, ada satu pembahasan diperbolehkannya makan? Karena adanya perintah dalam ayat ini, fakulu minha, makanlah sebagian. Makanya di dalam beberapa kitab fikih dijelaskan daging korban atau hewan korban itu ada dua macam. Pertama, korban yang berstatus wajib. Ini kalau kita baca dalam kitab Fiqhul Manhaji, yang wajib itu disebabkan dua perkara. Satu, karena nazar, dia berjanji, ya Allah kalau engkau memberikan kesembuhan kepadaku, aku akan korban. Ternyata Allah memberikan dia kesembuhan, wajib bagi dia untuk korban. Yang kedua, dia memiliki hewan korban, kemudian dia menunjuk pada satu hewan, hewan ini akan aku korbankan. Dengan adanya takyin menunjuk satu hewan, maka status korbannya jadi wajib. Dari dua perkara ini, nazar dan takyin, statusnya wajib, orang nggak boleh makan sedikit pun. Dengan dia korbannya wajib, maka semuanya telah diberikan kepada fakir miskin. Orang yang korban itu nggak boleh makan sedikit pun, dia dan orang yang ditanggung nafkahnya. Makanya ini penting sekali untuk hari raya korban nanti, ketika kita korban yang wajib, maka kita jangan sampai meminta daging itu. Yang kedua adalah yang sunnah. Kalau yang sunnah itu tidak dalam dua konteks tadi, dia melakukan nazar atau dia takyin. Saat Idul Adha dia punya kelebihan rizki, udah saya kurban untuk tahun ini, maka ini menjadi sunnah. Dan dalam kurban yang sunnah, maka untuk pembagiannya dalam kurban yang sunnah ini, orang yang kurban dia boleh memakannya. Kalau menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, menurut qaul qadim, sebagaimana dalam kitab Kifayatul Akhyar, afdolnya dibagi dua berdasarkan ayat yang kita bahas ini, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir, makanlah sebagian dan yang sebagian berikanlah kepada orang yang sangat sengsara dan fakir. Berarti dibagi dua. Ini menjadi pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam qaul qadim. Tapi dalam qaul jadid, karena ada ayat yang lain, Allah berfirman, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, makanlah sebagian daripada hewan kurban, kemudian berikanlah kepada qani' dan berikanlah kepada mu'tar. Qani itu orang yang dia memang orangnya nggak mau minta-minta. Qani itu orang yang dia nggak butuh daging korban, tapi tetap boleh diberikan. Kalau mu'tar orang yang
minta-minta. Makanya di sini ada 3. 1, makanlah sebagian. 2, berikanlah kepada qani'. 3, berikanlah kepada mu'tar. Maka menurut qaul jadid yang afdol daging korban dibagi 3. Sebagian dimakan sendiri, ini yang sunnah. Sebagian diberikan kepada orang yang gak minta-minta. Sebagian diberikan kepada orang yang minta-minta. Tapi menurut Imam Al-Ghazali, dari semua pendapat berkaitan dengan memakan daging korban ini, Imam Al-Ghazali menyampaikan at-tasadduqu bil kulli ahsanu ala kulli qaulin. Mengsedekahkan semuanya itu adalah yang paling afdol dari semua pendapat para ulama. Meskipun ada yang membolehkan mengambil setengah, mengambil sepertiga, tapi yang paling afdol dari semua pendapat ulama adalah disedekahkan. Kalau untuk orang yang dia korban, ya hendaknya mungkin untuk tabaruk dia diperkenankan 1 atau 2 suap saja. Nah di sini maka kita perlu untuk mempelajari terkait dengan pembagian daging korban. Karena yang namanya hewan korban itu ibadahnya ada 2 macam. Pertama adalah bentuk penyembelihan hewan, itu adalah ibadah. Yang kedua adalah pembagian daging korban, itu juga ibadah. Berarti ada 2. 1 wujud menyembelih, 2 wujud membagikan. Nanti dalam penyembelihan ada syarat-syaratnya, dalam pembagian juga ada syarat-syaratnya. Satu contoh, dalam daging korban itu harus dalam keadaan nayyian, mentah segar. Maka nggak boleh seperti akikoh, ada orang korban kemudian dimasak, kemudian mengundang orang lain untuk datang dalam rangka membagi daging korban, itu nggak bisa. Karena untuk daging korban harus wajib diberikan secara mentah. Dan dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i tadi juga ditegaskan bahwasanya yang namanya daging korban itu tidak boleh diperjualbelikan. Makanya ini harus diingat bahwasanya ketika ada orang dia itu memiliki hewan korban kemudian dipotong, umpamanya untuk orang yang memotong dibayar dengan kepala, untuk orang yang motong dibayar dengan kulit. Itu nggak boleh itu. Menjadikan bagian daripada hewan korban sebagai bayaran ujrotan ujroh bayaran, itu nggak boleh. Bahkan dalam hadis orang yang dia menjual hewan korbannya itu la udhiyatalah, dia seperti nggak melakukan ibadah kurban. Murni semuanya ibadah. Cuma berdasarkan ayat yang kita bahas ini ada perintah fakulu minha, makanlah sebagian. Maka ini merubah satu hukum yang dulu pada masa jahiliyah berlaku. Kalau korban nggak boleh dimakan, semua diberikan. Karena ada ayat yang membolehkan, maka ini boleh. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Tapi mekanismenya bagaimana? Sebagaimana tadi, sebagian ulama mengatakan dibagi 2, sebagian dibagi 3. Bahkan menurut mayoritas ulama, seluruh ulama, yang paling afdol hakikatnya tetap disedekahkan semuanya. Semoga kita semuanya yang tahun ini bisa melaksanakan ibadah kurban, bisa semakin mendekatkan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kurban kita semuanya diterima dan bisa menjadi sebuah hadiah yang paling besar diberikan kepada Allah, diberikan Allah kepada kita nanti saat yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.